Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Dua menteri terjerat korupsi, dua kursi menganga tak berisi. Reshuffle alias perombakan kabinet bisa jadi sudah dekat. Apalagi ada nama besar yang disebut. Reshuffle kali ini bisa jadi bukan perombakan biasa. Lebih dari itu, berbicara jabatan selanjutnya. Pergantian presiden 2024. Benarkah? Aiman akan mengupasnya. Ikuti saya dalam tanda-tanda jelang ganti menteri. Kita lihatlah, saya ngikut Ibu Mega aja. Tapi bukan aku yang minta, atau aku yang kepingin. Karena kalau kepingin aku takut itu tadi. Sekian juta orang tergantung kepada bantuan-bantuan tadi. Iya, nanti dilihat dulu lah, istiqaroh dulu. Suatu hal yang menjadi prerogatif presiden, biarkan presiden yang memutuskan, kita tidak usah mencampuri urusan tersebut. Sebelum menyingsing Fajar 2021, bisa jadi akan jadi reshuffle, perombakan kabinet. Ya, sangat mungkin. Saya bicara soal reshuffle, perombakan menteri, ganti menteri. Ke depan ini situasinya akan berbeda karena akan diikutkan pertimbangan dari intelijen dan keamanan. Betul demikian? Ya, pasti. Intelijen memberikan masukan, intelijen memberikan data untuk pendukung pengambilan keputusan. Kondisi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Bahkan pada saat Pak Jokowi pertama kali menjabat, 2014 misalnya atau 2019. Ya, tahun ini pasti banyak tekanan. Dari tekanan adanya pandemi COVID-19, kelompok-kelompok tertentu yang menciptakan polarisasi. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Karena Anda relawan, jadi Anda kerap berkomunikasi, termasuk juga soal rencana reshuffle kabinet dengan Presiden. Nggak enak nih mau ngejawab yang ini, tapi ya kami sih melihatnya sekitar 10 sampai sekian kementerian ya. Di atas yang 10 akan, bahkan? Iya, di atas 10. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Benarkah ada sejumlah nama kuat yang masuk dalam bursa perombakan kabinet? Dan benarkah reshuffle alias perombakan kabinet sudah semakin dekat? Berikut informasinya. Kita lihatlah, saya ngikut Ibu Mega aja. Suatu hal yang menjadi prerogatif presiden, biarkan presiden yang memutuskan. Kalau aku tidak berpikir, aku tidak meminta, pasti Gusti Allah nanti akan bantu saat aku sulit gitu. Ya, saya kira kalau memang tidak baik, ya saya akan bilang saya ganti. Isu perombakan alias reshuffle kabinet aromanya kian kuat, terlebih setelah dua menteri Presiden Joko Widodo dicokok lembaga anti rasuah KPK. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, terjaring operasi tangkap tangan KPK di Bandara Soekarno-Hatta 25 November lalu sepulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ironisnya, pada saat lawatan di Amerika Serikat itu, Edi yang kala itu bersama istrinya diduga membelanjakan miliaran uang hasil gratifikasi. Menteri dari Partai Gerindra ini menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap terkait izin ekspor bayi lobster senilai total 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat. Pekan lalu, sang istri juga dicegah bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan KPK. Sepekan kemudian giliran Menteri Sosial Juliari Batubara bernasib serupa. Juliari mendekam di rutan KPK setelah ditetapkan tersangka.
Menteri dari PDI Perjuangan ini diduga menerima suap proyek bantuan sosial Bansos COVID-19 sebesar 17 miliar rupiah. Reshuffle kabinet bukan isu baru. Sebelum kasus korupsi Edi dan Juliari, isu perombakan kabinet sempat jadi perbincangan hangat tatkala beredar luas video presiden sedang gusar atas penanganan COVID-19 yang tak maksimal oleh para menteri. Dalam video tersebut, Jokowi dianggap berikan sinyal bakal rombak kabinet. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Kala itu Presiden Jokowi marah besar terhadap jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju akibat penanganan COVID-19 yang lambat sehingga anggaran tak mengucur cepat, lalu rakyat pun makin berat hidup di tengah pandemi. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Namun, bagi sejumlah pihak, amarah Jokowi angin lalu. Presiden Jokowi dianggap tak akan lakukan perombakan kabinet sebelum pilkada usai. Hingga beberapa bulan kemarahannya, perombakan tak juga dilakukan. Namun kini pemilihan kepala daerah pilkada telah selesai dan aman. Maka perombakan kabinet bisa jadi makin menguat. Ada sejumlah perhitungan atas hal ini. Pertama, jelang pilkada, 2 menteri diciduk KPK. Alhasil 2 kursi menteri lowong. Presiden Jokowi tak hanya mencari pengganti menteri yang ditangkap KPK, namun bisa juga mengganti menteri yang tidak satu visi dengan presiden. Terlebih penanganan wabah COVID-19 di mana ekonomi rakyat tak henti jadi perhatian. Begitupun isu politik dan juga penegakan hukum yang belakangan memanas dan terus jadi sorotan. Ada pula spekulasi perombakan kabinet dilakukan salah satunya untuk mengadopsi sejumlah nama tenar dan berprestasi yang kehilangan panggung pengabdian. Benarkah reshuffle akan segera diumumkan? Siapa nama yang muncul di permukaan? Aiman akan kupas jawabannya. Saudara, salah satu kursi yang kosong adalah kursi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu terjerat kasus korupsi dan saat ini tengah menghadapi kasusnya di KPK. Salah satu pengganti yang kemudian santer disebut adalah Wali Kota Surabaya yang akan habis masa jabatannya pada Februari 2021, Tri Risma hari ini. Ada hal yang berbeda pada Risma. Biasanya ketika Risma ditawari jabatan lain langsung mengatakan tidak. Tapi kali ini menyerahkan kepada
Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan bila sewaktu-waktu nanti diminta oleh Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri. Nanti kita lihatlah, saya ngikut Ibu Mega aja. Enggak lah, saya enggak pernah ngomong ya nanti dilihat lah ya. Aku enggak anu. Yang jelas belum. Oh, ini siapa sih ngomong iya. Artinya belum ada tawaran? Belum. Tidak hanya itu, saudara, Risma juga mengatakan tidak pernah meminta jabatan, apalagi untuk amanat menjadi Menteri Sosial yang dikatakan berat. Tapi ia memberikan sebuah sinyal bahwa ia akan sholat istikharah atau sholat yang meminta kepada Tuhan diberikan ketetapan hati atas sejumlah pilihan. Saya tidak berani berpikir itu karena itu berat pasti tugasnya. Karena sekian orang menggantungkan ya mulai bantuan PKH apa kan, jadi itu pasti berat gitu. Sejauh ini sudah ada tawaran dari Bu Mega? Belum selesai penganunya pilkadanya. Tapi kalau ada tawaran bagaimana, Bu? Siap, Bu. Ya nanti dilihat dulu lah, istikharah dulu. Iso pora. Kan nanti ngomong yo gak iso dibae. Tidak hanya Tri Risma hari ini, Cawapres 2019 lalu, Sandiaga Uno juga santer disebut akan menggantikan posisi Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat korupsi beberapa waktu lalu. Sandiaga Uno adalah petinggi Partai Gerindra. Benarkah akan mengisi kekosongan kursi pada Menteri Kelautan dan Perikanan? Satu hal yang menjadi prerogatif presiden, biarkan presiden yang memutuskan, kita tidak usah ikut kurang lebih melakukan atau mencampuri urusan tersebut. Kita fokus di hal-hal yang bisa kita lakukan. Saudara, saya akan terus mengupas soal ini, termasuk juga nama-nama lain dan proyeksi. Kira-kira kapan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle itu? Ikuti saya. Bahkan Anda sebutkan bahwa bukan hanya 2 saja, Bu. Iya, kita sebutin 10 nama yang layak di reshuffle versi kita ya. Kenapa Jokowi Mania. Anda menyebutkan beberapa kementerian? Karena dari 10 yang kita sebutkan itu memang tidak perform. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif